Yang kedua, ada keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian-sekian yang dikeluarkan tanggal 19 Juni itu mengatur calon penumpang baik darat, udara, laut. Setelah kita baca juga tidak ada aturan rapid test dan swab test, padahal itu 19 Juni dikeluarkan. Artinya ini yang paling baru. Nah, pertanyaan saya menjadi sederhana. Ini gugus tugas ini kok bisa ya membuat aturan yang berlawanan dengan Kementerian Perhubungan, bisa berlawanan dengan Kementerian Kesehatan. Salah satu contoh adalah kenapa PSBB itu tidak pernah persetujuannya ke gugus tugas. Persetujuan PSBB disetujui atau tidak oleh dari kepala daerah itu kepada Menteri Kesehatan, bukan kepada gugus tugas. Karena itu sudah diatur mulai dalam Undang-Undang PP 21 sampai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Jadi sekali lagi saya melihat di sini pertama tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangan dia ngatur masyarakat. Yang kedua, surat edaran gugus tugas ini bertabrakan dengan Kementerian Perhubungan, peraturan tadi maupun kesehatan. Nah, sekarang saya tidak bicara aturan tapi bicara logika. Bicara logika. Satu, rapid test berbiaya mahal. Itu memberatkan bagi masyarakat. Pada saat saya rapid test yang kedua, saya berbarengan dengan ibu, suaminya plus anaknya usia 2 tahun. Dia kena 1.050.000, berarti satu orangnya 350. Saya tanya, ibu mau kemana? Mau ke NTT. Tiket pesawat berapa, Bu? Oh enggak, saya enggak naik pesawat, saya naik kereta. Berapa? Saya naik kapal laut. Berapa tiket kapal laut, Bu? 312.000. Oh ini gila. Tiket jauh lebih murah dibanding rapid test. Itu kalau kita kapal laut loh ya, dari Surabaya ke NTT. Kalau kita naik kereta api misalnya dari Surabaya mau ke Banyuwangi, itu paling 60.000 kereta itu. Dari Surabaya ke mana Madiun misalnya, sekitar 50.000. Nah kalau 50.000 tiket terus rapid testnya 300 itu apa enggak memberatkan? Menurut saya ini sungguh memberatkan. Itu kalau itu bicara biaya. Yang kedua kita bicara waktu. Rapid test itu ternyata saya 2 kali tidak bisa langsung jadi, ditunggu setengah jam atau 1 jam. Pagi jam 10, maksimal jam 11, baru selesai jam 6 sore. Artinya ada durasi panjang, kita itu pagi harus ke rumah sakit, pulang dulu, baru sore ambil, baru besoknya bisa keluar kota. Jadi betapa ini sudah berbiaya mahal, menyita waktu, ribet kan gitu loh. Yang ketiga, kita ini kalau mau masuk bandara, mau masuk stasiun, mau masuk mall, itu selalu dites suhu. Meskipun kita bawa hasil rapid test non reaktif, tapi kalau suhu kita di atas 38 derajat, kita nggak boleh masuk. Menjadi pertanyaan, yang berhak membuat kita bisa keluar kota itu rapid test atau tes suhu? Untuk mengidentifikasi orang ini sakit atau tidak itu yang paling gampang menggunakan rapid test berbiaya mahal atau tes suhu kan itu. Kok saya lebih cenderung kenapa bukan tes suhu itu yang dijadikan patokan awal. Saya tidak mengatakan orang kalau dites suhu pasti pasti sehat, enggak. Tapi ini kita harus bicara aturan, kita harus bicara kondisi ekonomi masyarakat. Pasca PSBB ini yang namanya ekonomi ini kan dibilang setengah lumpuh. Saya kemarin ke Jakarta pun kapasitas 160 penumpang masih nggak sampai 50. Itu pun Batik Air sudah ditunda dari setengah 8 sampai jam 12 siang. Yang naik tetap nggak sampai 50. Artinya orang itu masih takut keluar kota. Orang belum tentu punya duit sekarang itu. Nah ini kalau diperberat dengan aturan-aturan yang berbiaya mahal, itu sungguh menurut saya, sungguh sangat menyusahkan kan gitu loh. Sehingga dari dasar-dasar itu tadi, saya meyakini, oh ini gugus tugas ini ya agak-agak ngawur menurut saya. Makanya ini kita ajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.